Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk pembahasan kitab Fathul Qorib. Faslun fi ahkamis salami. Faslun fi ahkamis salami. Faslun dari kiku fasal fi ahkamis salami kang tetap ing dalam neraka hukumnya salam. Salam itu pesen ya. Kalau mungkin zaman sekarang ya order ya. Wa salam wassalafulan salaf lughatan dan lughata iku bi maknan wahidin lan makna siji. Salam maupun salaf itu maknanya sama. Artinya order, pesen. Wasyar'an utawi salam ing dalam syariat iku bai'u syai'in atau siwiji-wiji menjual sesuatu mausufin kang den sifati fi dhimatin dan tanggungan, juga menjual sesuatu yang disampaikan sifat-sifatnya yang tidak langsung dikasihkan tapi masih ditempo di tanggungan, itu artinya belum serah terima. Wala yasihu lan rasa apa salam bi illa bi ijabin angin kelawan ijab wa qabulin lan qabul. Jadi salam itu tidak bisa sah kecuali dengan adanya proses ijab qabul, karena memang bentuk akad. Jadi semua akad itu tidak bisa sah kalau tanpa ijab qabul. Wa yasihu lan sah wa assalamu akad salam halan hale kontan wa muajjalan lan hale den sumaya den tempo. Jadi akad salam itu sah baik itu secara kontan maupun dengan cara ditempo. Fa'in utliqa lamun to den mutlakake apa salamu salam in aqad dadi kebundelan atau menjadi terjadi apa akad salam halan hale kontan fil aswahi dalam qaul kang aswa. Ketika tidak ada qaid apapun, ketika terjadi akad salam, maka akad salam itu berarti otomatis terjadi dengan cara kontan. Bain nama yasikulan angin pestine sah apa assalamu akad salam fi main dalam barang ai fi syai'in tegese dalam suci-suci. Akad salam itu hanya sah dalam sesuatu ya. Takamala kang dari sempurna. Kan dari sempurna fi dalam apa khamsu syara'ita di mobil syarat. Jadi akad salam itu hanya bisa sah dalam sesuatu yang menyempurnakan atau memenuhi 5 syarat. Ahadu hauli salah sijine khamsu syara'in iku ayakuna yen to ono. Yang pertama ini iku ayakuna yen to ono fal muslamu fihi. Muslam feh barang yang diorder iku madbuton kang den planggeri jelas. Madbuton itu apa? Den planggeri itu artinya didefinisikannya jelas. Bisifati dengan sifat. Allati yakhtalifu kang dadi beda-beda ya kalan allati apa ghardu sejane fil muslami fihi dalam muslam fi. Artinya dengan sifat di mana gharad atau tujuan seseorang memberi itu kan terjadi beda dengan labelan sifat. Katakan kalau bentuknya adalah lemari makan atau lemari pakaian, itu kan beda gharad. Sifatnya disampaikan. Bihaisu yantafi kelawan sekiranya dadi nafi bisifati kelawan sifat apal jahalatu sifat kinabodon fi dalam muslamfe. Dengan sekira penyebutan sifat itu menjadi muslamfenya itu menjadi ketidakjelasannya itu hilang. Artinya ketika disebutkan sifat tersebut maka akan menjadi jelas. Tidak boleh dengan sifat-sifat yang dimana nanti akan multitafsir atau masih bisa ada ketidakjelasan. Jadi harus benar-benar jelas. Wala yakun lan ora ana apa dzikrul ausofi nutur pira-pira sifat iku ala wajhin ing atase
cara atau dalan yu'addi kang nekake apa jan li izzatil mawjudi maring longkone li izzatil wujudi maring longkone wujud, maring tidak adanya keberadaan. Jadi tidak boleh penyebutan sifat-sifat itu dengan cara yang kemudian mendatangkan menjadi sangat jarang. Fil muslami fihi dalam muslam fih. Contohnya apa? Kalau luin koyo inten kibarin kang gede. Seperti apa? Batu permata, batu mulia atau batu intan berlian yang besar itu kan menjadi sangat langka. Wajariyatin lan budak perempuan waktu halan dulure jariah. Pesan budak dengan adik atau kakaknya. Awal atau anaknya jariah itu juga tidak menjadi sangat jarang. Jadi penyebutan sifat itu tidak boleh kemudian malah menjadikan mendatangkan kesulitan untuk mencarinya, itu nggak boleh. Jadi sifat itu hanya untuk kemudian bisa mendefinisikan supaya tidak keliru gitu saja. Kalau kemudian penyebutan sifat itu justru menjadikan itu menjadi sangat langka, menjadi sangat jarang, maka ya nanti kesulitan. Wasani utai kang kaping pindho iku yakuna yen to ono apa muslam fe iku jinsan jenis. Jadi muslam fe-nya itu berupa jenis lam yah talit kang ora campur bihi kelawan jenis apa geruhu liyane jenis. Jadi muslam fe-nya itu berupa jenis yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Fala yasihu mengkarasa apa salamu akad salam fil muhtalatin dalam barang kang campur. Al maksudi kang den sejo, al maksudi kang den sejo, al maksudi kang den sejo apa al ja'u biro-biro juse. Allati latan tabitu kang ora dadi keplanggeran apa aja. Contohnya kahurai satin kaya bubur huraisah wa makjunin lan adon-adon. Jadi tidak sah di dalam akad salam pada barang yang tercampur. Sementara yang di akad salam itu hanya bagian dari barang yang tercampur tadi, di mana itu tidak bisa terpisah secara menyendiri. Contohnya meminta bubur huraisah, di mana itu masih dengan adonan yang lain, katakan seperti itu. Terus padahal itu kan satu kesatuan yang mana akan sudah tercampur itu untuk contoh meminta pesen kalau barangnya sudah campur tapi kemudian minta bagian yang tersendiri. Contohnya apa ya? Beli bubur atau ya yang sudah campur lah. Yang sudah nyampur kemudian mengambil hanya sebagian saja gitu. Contoh mungkin di bentuk-bentuk makanan lah katakan. Yang sudah nyampur jadi satu tapi kemudian minta hanya sebagian. Atau namanya di bubur kacang hijau ada ketan hitam, ada atau kolak lah katakan. Orang jual kolak, ada kolang kaling, ada pisang, ada apa. Minta saya pesen dong kolak yang hanya kolang kalingnya saja, pisangnya jangan ikut. Nah itu kan menjadi kesusahan, itu nggak boleh. Fa'inin tabak, fa'inin dobak tok. Mengkelaman kepelanggaran, apa aja biro-biro juse muhtalat. Soham mengkosapa salamu akan salam hing dalam muhtalat. Kajubnin kaya jubun akid lan akid. Seperti kalau jubun kan jelas. Jubun itu susu kental atau yang mungkin keju yang dimaksud. Itu kan jelas, bisa diiris. Saya beli jubun satu iris atau satu lempengan atau apalah katakan. Itu jelas. Karena nyampur pun masih bisa karena itu satu jenis. Untuk meminta bagian sedikit. Tinggal diiris atau apalah terserah. Tapi kalau namanya kolak tapi minta apa? Campuran kolak itu isinya ada kolang kaling, ada pisang, ada kemudian apa itu sagunya bahkan, dan ada dia mintanya saya beli kolak tapi yang sagunya aja, kolang kaling dan pisangnya nggak usah ikut. Nah itu kan sulit.
Pasyatu ta'i syarat asal itu kang apin teliku madkurun dan tutupi qoli dawe musannif. Syarat yang ketiga, walam tadkhul hulan ora manjing ing muslamfeh apa annaru geni di halatihi krana ngalih warnane muslamfeh. Dan syarat yang ketiga yaitu muslamfehnya itu bukan suatu yang kemudian untuk berubahnya itu dengan cara ada proses pengapian. Yan takhalathu gambar kalian manjing ing muslamfeh bagaimana kena manjing apa nar ing muslamfeh ditobkhin krono masak ausain atau goreng. Pain takhalathu mongkolamun manjing ing muslamfeh apa naru geni ditamizi krono bedakake kala asali kaya madu wasamin lan samin sohaba wasaf wa asala maka salafi dalam muslamfeh. Di dalam muslamfeh itu tidak boleh di mana menggunakan media angin media api untuk merubah muslamfeh itu tadi. Contohnya kemudian yang harus dimasak dulu atau digoreng ya gitu. Tapi kalau hanya untuk memisahkan itu boleh. Warabi utai kang awing wapati ko Allah yakuna yen to ono apa Allah yakuna yen to ora ono. Tidak ada apa muslamfi iku muayyanan den tentuake. Baldainan balik utang. Falau kana mongko lamun to ono apa muslamfe iku muayyanan den tentuake ka aslam tu seperti akad aslam tu pesen ingsun saya pesan ile kamaring sira hadza thawba iki iki baju masalah umumane fi hadzal abdin dalam iki kawula saya pesan kepadamu baju ini yang ada di hamba ini lagi dipakai kok kemudian dipesan ya nggak boleh. Kemudian falaisa mongko ora ono apa akad iku bisa aran akad salam kot anglan pasti itu jelas bukan akad salam. Walayan akidulan ora dadi kebundelan ora dadi akad apa madkur aitul haram ali fil adharin muqal kang adhar dan itu tidak menjadi akad sama sekali. Ucapan seperti itu. Wal khamisu te kang kaping 5 iku Allah yakuna yen ora ono. Yang kelima itu akad salam iku Allah yakuna yen ora ono akad salam iku muayyanin saking kang ditentokake ka aslam tu kaya salam ingsun saya pesen ilai kemaning sira hadad dirham ilah dirham fi sa'in dalam sok min hadal roti saking ilah tumpukan saya pesan kepada kau dirham ini yang di dalam sok dari tumpukan ini sumale itu tidak diperbolehkan seperti itu. Karena nanti sudah muayyan, sudah tertentu. Padahal yang dimaksud pesan di sini kan harus hanya menyebutkan sifat. Kalau muayyan kan berarti sudah jelas, sudah kelihatan. Itu nggak boleh. Bukan bagian daripada akad salam namanya. Itu jual beli berarti nanti. Baik. Summa li syihatil muslami fihi. Monggo iku kadhe sae muslam fi. Muslam fi itu berarti barang yang dipesan. Samaniatu syara'ita utawi 8 pira syarat. Jadi kalau ordernya itu berarti barang yang sudah tertentu, tidak dengan sifat. Saya pesan ini dong. Ininya sudah di tangan. Ya itu bukan namanya pesan, itu namanya jual beli. Muayyan. Jadi harus saya pesan dengan sifat-sifat yang disampaikan. Itu lemari, kayu jati, ukir. Nah, itu namanya saya pesan dong hari ini, nah itu sudah bukan bagian daripada akad salam, itu jual beli. Untuk sahnya muslamfeh, sahnya barang yang diakadi salam itu ada 8 syarat. Wafi ba'din nusakhiran ini ikut dalam setengah nusah wayasihu utawi dawu wayasihu dalam setengah nusah yang lain menggunakan kalimat wayasihu. Wayasihu lan sawal assalamu salam bisa maniati syaro itu kelawan 8 syarat. Dengan di nusah yang lain menggunakan wayasihu assalam. Jadi assalam itu akan sah dengan 8 syarat. Al awalu tingkang awal yang pertama iku madhkurun ditutur fi qaulil musannif dalam dawuh musannif. Wa huwa akad salam iku ayyasifahu yanto nyifati sapa muslim wong sing pesen ini orang yang pesan ing muslamfeh
ba'da dzikri jinsihi dalam sakwise nutur jenise muslam fi wa nau'ihi lan warnane muslam fi bis sifati kelawan sifat alati yakhtalifu kang beda-beda bihi kelawan sifat apa samanu rego. Jadi akad salamnya ini nanti orang yang pesan ini harus memberikan sifat-sifat setelah menyebutkan jenis dan warnanya dengan sifat di mana sifat itu akan menjadikan beda-bedanya harga. Jadi kalau begini nanti harganya sekian. Oh ini kayunya jati, oh sekian. Ini kayunya hanya mahoni biasa, harganya beda lagi. Wayat guru mengkonutur menyebutkan siapa muslim orang yang pesan. Fi salamin dalam akad salam. Fi raqiqin dalam membeli budak katakan. Masalah dalam umpamane nau'ahu ing warnane macamnya raqiq. Turkiyin kaya bangsa Turki, atau Hindiyin atau Hindia. Ini budak yang orang Turki atau orang India ya. Wadzukurata hulan lanange raqiq. Ini pesan yang laki-laki au unusatahu tawa wadone raqiq. Wasinahulan umure takriban dalam kira-kira nih ya yang umur yang masih produktif lah katakan 30 yang biasa yang masih kuat ya. Dahulan dedege bentuk badannya tulan ing dalam dhuwure aqsron atau sendeke tingginya sekian atau pendek sekian gitu. Rub'atan atau ing sedengane walau nahulan warnane kabi atau kayu putih itu disebutkan. Waya sifulan nyifati sapa muslim bayadhahu ing putih raqiq bi samratin lawan semua abang au syakratin atau kelabu. Wayat kurulan terus sama muslim fil ibilin dalam onta, namanya pesan onta. Wal bakulan sapi, wal ghanamilan wedus, wal khailan jaran, wal bighalan bighal, wal hamiri lan khimar. Nyebut adzukurata yang lanang, wal unusatan lan wadon, wasina lan umur, wal launa warna lan jenis. Ya pesan dong sapi yang merah ya, jenis Brahman katakan seperti itu. Tuh. Untuk nanti di bulan ya umurnya ya yang 2 tahun lah. Jelas. Wayat kurulan terus apa muslim fitoiri dalam manuk anu aing warnane. Pesan murai. Wasigharolan cilike wal kibaron gedene. Wadzukaratalan lanange wal unusatalan wadone wasinalan umure. Ina uri palamun den weruh apa? Sin. Jadi kalau pesan burung katakan itu macamnya jenis murai. Seberapa kecil ya usia yang sudah 5 bulan atau hampir 1 tahun lah. Yang pejantan umur 1 tahun itu seperti contohnya. Wayat kurulan terus apa muslim fi saubin dalam pakaian al jinsa yang jenisnya katutnin kaya katun yang dari kapuk ya. Au katan itu sutra kasar. Au haririn atau sutra halus itu disebut jenisnya. Au warnau alan warnane kakutne irokin katun Irak. Watulalan dawane wala ardolan ambane wala kiratalan kasare katalan lembute. Jadi kasarnya lembutnya itu disampaikan. Wasofa katalan rapete wariqatalan tipise. Tipisnya juga sama wa nu'matalan aluse wala khusyunatalan kasare. Kasar alusnya itu semua disebutkan untuk kain. Wayo kosolan dan kiasake bihadihis suari kelan ikilah biru gambaran apa gerhaliane suar. Begitu juga untuk yang lain lah. Jadi harus disebutkan macam bentuk warnanya dan sebagainya. Wa mutlaqus salam utawi mutlake akad salam akad pesan fi saubin ing dalam dodot di baju yuhmalu kang den arahake apa mutlaqus salam alal khami ngatasé klambi kang anyar lal maksuri dudu dodot kang den basuh. Jadi kalau orang beli pesan baju ya otomatis baju yang baru, jangan arahnya langsung baju yang baru, bukan baju yang sudah pernah dipakai. Wasani dari kang pimpindaiku ayat Qur'an nutur sapa muslim qadrahu ing kira-kirane muslam fi.
bima kelawan barang. Orang yang pesan itu harus menyebutkan kira-kiranya barang yang dipesan. Bima kelawan barang dan sesuatu yang fikah dari kang nafi'aka poma al jahalata ing sifat kebodohan saking muslamfe. Harus menyebutkan kira-kiranya, ya kira-kiranya muslamfe itu dengan sesuatu yang nanti akan menghilangkan ketidakjelasan. Jadi harus benar-benar jelas. Ayakuna tegese ento ana apal muslamu fih muslam fih karena yang dipesan iku maklumul qadri dan weruh atau ketahuan kira-kiranya khayalan yang dalam takarannya jelas minta sekian liter fi makilin yang dalam barang kang den takar, contohnya bensin katakan awaznan atau timbangannya fi mauzunin dalam barang yang ditimbang. Pa'adalna hitungannya fi ma'dudin dalam barang yang dihitung. Barang yang dihitung ya hitungannya. Kalau yang ditimbang ya timbangannya. Kalau ditakar ya takarannya. Wa dar'an lan ing diro'e fi madro'in dalam kang den diro'e. Ukuran panjang pendeknya kata. Itu yang seperti itu. Yang kedua. Wa tsari itu kang ping 3 kumat kurun dan tutup fi qaulil musannifin dalam musannif. Wa ing kana lan lamun to ono wa assalamu salam. Jika adanya salam iku muajjalan dan sumaya akeh artinya tempo. Dakaro mongko nutur sapa akid wong kang akid wakta mahilihi ing waktu sumayane atau waktu bayarnya, waktu kontane barang al ajali tegese mangsa kasahri kaya sebulan kasahri kada kaya bulan iki katakan bayar bulan April tanggal sekian. Kalau ujilam kemudian sumaya aga apa salam makan salam bikudu Zaidin lawan tekanan Zaid masalah dalam mana lam yasin aku rasa. Nah ini bayar kalau si Zaid pulang. Ini bayar kalau nanti ini pulang. Kalau ini datang ya saya bayar, itu nggak boleh, harus jelas. Pulangnya kapan nggak jelas. Warabi yang utai kang abing papat iku ayakuna yen ta ana pal muslimu muslim fih iku maujudan jelas. Indal istiqaqin dalam nalikane amrin ngahaki fil ghalib dalam kaprai. Jadi ketika mau dimiliki itu memang sudah umumnya memang sudah ada, sudah wujud. Istiqaqit taslimil muslimi fihi tegese dalam ngahaki nyerahake muslim fi. Walau aslama lawan to akad salam sapa muslim fima dalam barang layu jadu kang ora den temu apa ma'anil mahili saking waktu tekane semuanya karot bin kaya kermateles visitain dalam waktu rendeng lam yasih kamu ora sah. Jadi kalau mamanya akad salam terhadap sesuatu yang tidak ditemukan pada saat harus memberikannya, contoh nggak musim minta pesannya durian pada musim yang tidak ada musim durian katakan itu tidak sah. Wal khamisu ta kambing 5 ka ayat kura yang tanutur sapa muslim mau diaqdihi ing panggonan nampaken muslim fe. Tempat serah terimanya itu disebutkan juga. Mahali taslimi tegese panggonane nyerahake. Ing kana lamun to ana pal maudhi panggonan iku la yasluhu ora patut apa maudhi lahu maring muslim fe. Aw saluha atau patut apa maudhi lahu maring muslim fe. Walakin li hamlihi tetapi ne maring gawa muslim feh ila maudhi taslim maring panggonane nyerahake. Walakin li hamlihi tetapi ne iku kaduwe muslim feh tetapi ne iku kaduwe atau gawa muslim feh ila maudhi taslim maring panggonane nyerahake munatun utawi ana biaya. Jadi harus ada keterangan tempat penyerahan. Jika tempat penyerahannya itu kemudian ingkanal mauti la yasluhu lahu aw saluha walakin lihamli ila mauti taslim. Jadi harus ada keterangan tempat, menyebutkan tempat untuk penyerah terimaan. Itu jika tempatnya itu tidak pantas untuk melakukan serah terima. Kalau
atau pantas, akan tetapi untuk membawa ke tempat tersebut itu butuh biaya, itu harus didetailkan. Tapi kalau kemudian ya nanti di sinilah di tempat yang biasa ya, ini yang harus ditentukan jelas itu ketika tempatnya itu bukan tempat yang biasa. Pada saat di sudah kaping 6 iku ayakuna yang tak ono apa samanu rego iku makluman kinawuruan. Yang keenam, harganya jelas. Harganya sudah diketahui kedua belah pihak. Bil qadri lawan kira-kirane. Au bir ru'yati atau kelawan nyari lahu maring taman dengan kira-kira atau bisa melihat harga secara langsung. Pasabi yang utama kawin itu yang ketujuh, iku ayat tafawadho yang to tampan tinampan, artinya serah terima. El muslimu tegese wong kang pesen, wal muslim ilaihi lan wong kang den peseni. Fi majlisil akad dalam majlis akad. Jadi harus serah terima antara orang yang pesan dan yang dipesani di majlis akad. Qabla tafarruqin dalam satu yang pisah. Sudah datang dan serah terima sebelum dia berpisah. Karena harus menyerahkan barang yang dipesan itu tadi. Kalau tafarraqa mongko toh pisah sapa muslim lan muslim ilaih qabla qabdi ra'sil malin dalam saat durunge nampani pokoke bondo batal mongko batal apa akdu akad salam. Kalau belum ada persekot untuk diserahkan kemudian sudah berpisah, maka batal akad itu. Au ba'da qabdi ba'dihi atau yang dalam sakwise nampani sebagiannya rasul mal fafihi mongko iku ing dalam ba'da qabdi ba'dihi khilafu tafriqi sufqati utawi persulayane tafriqus sufqah. Tafriqus sufqah tafriqus sufqah itu memisahkan dalam satu akad, memisahkan sesuatu yang ada dalam satu akad. Sudah diterangkan ya. Fal mu'tabaru mongko utawi kang den bilang iku al qabdu nampani al haqiqi kang musuh hakiki. Yang dikehendaki di sini itu memang benar-benar menerima. Walau ahalal lamun tong ligeraken sapal muslimu wong kang pesen bila simalis salami kelawan pokoke bondo salam faqabadhu lan nampani ing rasul mal sawal muhtalu wong kang tampa ligeran bahwa tawi muhtal iku al muslamu ilaih muslam ilaih minal muhali alaih saking muhal alaih bil majlis lam yakfi mongko nyukupi apa ihal. Ketika kemudian dengan media pembayarannya itu dengan melalui akad khiwalah, berarti ada akad khiwalah lagi, maka tidak sah, tidak mencukupi. Jadi harus benar-benar rasul malnya itu benar-benar wujud dan ada di serah terimakan. Kalau kemudian pakai media akad khiwalah, kan itu kan akad beda lagi ya, untuk melimpahkan beban hutang itu beda lagi, maka itu tidak mencukupi. Pasaminu dari kang kaping 8 iku ayakuna yen to ono waktu salami akad salam. 8 ini akad salam itu najizan lestari, artinya terus layat khuluhu orang mancing ing akad Allah khiyar syarti khiyar syarat. Di khilafi khiyaril majlisi berbeda dengan khiyar majlis. Aina ukrono sak temene khiyar majlis iku yat khuluhu mancing apa khiyar majlis akad salam. Jadi akad salam itu harus akad yang terus, maka tidak ada khiyar syarat di dalam akad salam. Artinya pesan, setelah pesan, tapi ya itu nanti kalau kemudian nanti saya lihat barangnya terus itu saya cocok, enggak bisa. Akad salam seperti itu tidak bisa. Pesan, kemudian pesannya itu kemudian setelah nanti jadi pun belum otomatis kemudian langsung dibeli, itu tidak, tapi masih dengan syarat, itu tidak sah. Jadi begitu jadi ya sudah otomatis sesuai dengan pesanan, sesuai dengan kriteria sifat-sifat yang disebutkan, maka otomatis itu sudah terjadi transaksi. Akad salamnya sudah beres, tinggal menyerahkan barang. Faslun fi akamir rohni wallahu a'lam bishawab. Ini untuk akad salam. Salam ini sebenarnya ya tidak ribet-ribet banget seperti ini, tapi intinya akad salam itu kan order. Jadi ketika order itu jelas antara orang yang pesan dan yang dipesan itu juga harus paham. Kemudian dengan syarat barang-barangnya itu tadi, artinya sifat-sifatnya itu harus jelas dan tidak menjadikan menyebutkan sifat tapi menjadi justru tidak jelas, tuh nggak boleh dalam akad salam.
Silakan nanti dipahami kembali. Yang jelas ini melihat redaksinya dalam kitab Fathul Qorib itu, ya akad salam itu memang sifatnya orang pesan itu ya seperti itu, sehingga tidak ada. Nah ini kalau kemudian transaksi yang ada di jual beli online itu apakah masuk akad salam atau kemudian itu adalah al-bay' secara biasa, ini nanti coba kita padukan, coba nanti semua bisa mencoba untuk apa, membandingkan ini apakah salam apa bay'. Kalau mau dikatakan salam, melihat barangnya muayyan itu kan tidak, tapi tidak serah terima pada saat itu karena nunggu barang dikirim, karena gitu. Jadi seperti salam, tapi juga itu. Tapi kalau mau dia disebut akad salam, nggak bisa, itu muayyan. Kalau muayyan itu batal. Karena saya beli ini, saya pesen ini, itu namanya bukan salam. Salam itu harus dayanan, bukan, tidak boleh yang muayyan seperti itu tadi. Ya kan, kalau jual beli orang kan lihat gambar, dan kita klik pesan yang ini. Kalau ngomong pesan itu kan berarti seolah-olah salam, tapi ternyata itu muayyan. Nah, maka ya dalam jual beli online itu memang sangat ini perkembangan untuk hukum itu memang harus diikuti. Maka kita bisa merujuk sedikit ke masalah usul, yaitu innamal bai'u an taradin. Dasarnya itu adalah jual beli itu dasarnya adalah taradin, saling rela, saling ridho. Faslun fi ahkamir rohni, kita bisa membahas tentang masalah rohan. Rohan itu adalah pegadaian ini, yang slogannya mengatasi masalah tanpa masalah slogannya. Tapi jangan-jangan nanti mengatasi masalah dengan masalah-masalah yang baru, nanti akan salah kaprah. Kita padukan antara gadai yang terjadi dengan gadai yang ini. Tapi nanti mungkin ada yang punya pengalaman pernah gadai seperti apa. Saya sendiri belum pernah masalahnya. Kalau yang mungkin sudah pernah, nanti coba di pegadaian itu sebenarnya akadnya seperti apa, sesuai nggak dengan nanti yang ada di Fathul Qorib. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang berkah dan menjadi pemahaman untuk kita semua. Kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.